Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas pengenalan pajak penghasilan final. Yang pertama kita masuk mengenai pengertian. Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penghasilan dapat bersumber dari penghasilan dari pekerja, gaji, upah, tunjangan, honorarium, penghasilan dari kegiatan berupa rapat, sidang, seminar, workshop, penghasilan dari usaha yaitu berupa bidang jasa, perdagangan, atau produksi manufaktur. Penghasilan dari modal yaitu berupa penghasilan dari penggunaan modal. Dan yang terakhir, penghasilan lain-lain berupa royalti, penghargaan, dan pembebasan utang. Ini penghasilan dapat bersumber dari berbagai jenis. Kita lihat pengertian pajak penghasilan itu sendiri yaitu pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau orang pribadi pada tingkat penghasilan tertentu. Jadi, pengertian dari pajak penghasilan final yaitu pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak terutang pada akhir tahun pajak. Berikutnya kita akan lihat subjek pajak penghasilan atau PPH. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH, yang menjadi subjek yaitu berupa orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak, lalu badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik menggunakan usaha maupun tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Lalu berikutnya ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang bertempat kedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi. Ini termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, objek pajak yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ini termasuk sebagai subjek pajak luar negeri. Berikutnya kita akan lihat objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam menambahkan kekayaan. Penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan adalah yaitu pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, keuntungan karena penjualan sebagian atau seluruh hak penambahan. Selanjutnya kita masuk pengecualian objek pajak penghasilan. Pengecualian pajak penghasilan adalah hak yang dijamin undang untuk dibebaskan dari kewajiban membayar pajak karena bukan subjek dan objek pajak. Seperti properti yang digunakan untuk tujuan pendidikan, keagamaan, sosial, konsul, dan wakil diplomat asing. Jadi ini masuk sebagai pengecualian objek pajak penghasilan, yaitu berupa bantuan dan hibah, warisan, harta, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau meninggal, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan otoritas jasa keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota koperasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba. Lalu berikutnya, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan yang terakhir, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga sosial dan atau keagamaan. Jadi ini merupakan pengecualian objek pajak penghasilan. Itulah tadi pengenalan kita tentang PPh final. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.